Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Iya, Waalaikumsalam Ibu Yawan. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya kita, Pak, sore ini? Alhamdulillah sehat. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Pak Adi, ini saya dengar informasinya Bapak akan melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Nenti ya? Oh iya, betul sekali Bu Yawan. Baik, Pak Adi, sebelum kegiatan coaching dimulai, ini saya sebagai supervisor akan mengajukan akan menginformasikan rubrik penilaian pada kegiatan coaching Pak Adi, di mana sebentar pada saat coaching saya sebagai supervisor ini Pak akan mengamati dan melakukan penilaian terhadap proses coaching yang dilakukan Pak Adi. Siap-siap. Baik Pak. Di sini Pak, kegiatan coaching nanti nih yang akan saya amati di sini Pak, apakah pelaksanaan coaching sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian Pak, apakah Bapak akan memberikan pertanyaan berbobot kepada si koci dan bagaimana koci merespon dari pertanyaannya Bapak sebagai coach. Kemudian juga di sini Pak, dalam kegiatan coaching ini Pak, mudah-mudahan ini Bapak bisa melaksanakan sesuai dengan prinsip coaching, antara lain kemitraan, membangun kemitraan, kemudian memaksimalkan potensi dari si koci. Seperti itu ya Pak. Siap Ibu, iya. Siap. Ya. Sebelum proses coaching ini Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bapak ini Pak. Yang pertanyaan pertama Pak, kira-kira kompetensi apa Pak yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching sebentar bersama Ibu Nenti? Kompetensi yang kemungkinan akan saya kembangkan sebentar ketika saya melakukan coaching. Yang pertama, mendengarkan dengan aktif ya. Ya, Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot serta ya, kehadiran penuh ya dengan betul-betul memperhatikan ketika coach menyampaikan informasi. Jadi ada tiga kompetensi ini inti Pak. Kira-kira Pak dari tiga kompetensi itu kompetensi yang spesifik yang akan didalami dalam proses coaching ini Pak. Kompetensi apa kira-kira Pak? Mendengarkan dengan aktif kali ya, menggali Ya, potensi sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Pak. Jadi kesediaannya kita untuk mendengarkan curhatan si coach itu nanti insya Allah akan memberi solusi bagaimana permasalahan dari si coach itu bisa teratasi. Ini yang terakhir Pak, kira-kira indikator keberhasilannya nanti Pak dilihat dari apa Pak sebentar pada saat proses coaching? Indikatornya itu ya bisa menerapkan alur tirta ya pada saat pelaksanaan coaching itu sendiri, kemudian bisa menggali ide-ide sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya baik Pak Adi, Eh, mungkin jelas informasi dari Bapak. Baik, saya berharap Pak proses coaching bisa berjalan maksimal, bisa berjalan dengan lancar. Saya persilakan Pak Adi untuk melakukan proses coaching bersama Ibu Nenti. Siap. Terima kasih Ibu Yawan. Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam Ibu Nenti. Bagaimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah baik Pak. Ada yang bisa dibantu Ibu Nenti? Ingin sharing Pak kaitannya dengan kondisi anak-anak saya di sekolah. Kalau seandainya Bapak tidak sibuk, saya minta waktunya Bapak mungkin sebentar untuk mendengarkan curhatan saya. Oh, siap. Kebetulan ini ada kegiatan memang sebentar, tapi sekarang ini belum ada kegiatan. Sambil menunggu kegiatan tersebut, bolehlah Ibu Nenti berbagi kira-kira apa yang mau diceritakan. Jadi begini nih Pak, di tahun ajaran baru ini saya kebetulan mengajar di kelas 6 ya. Iya. Dan selama kurang lebih 2 minggu ini saya mendapatkan ada seorang anak yang ternyata sudah kelas 6 tapi masih kurang dalam literasi atau membaca. Ya, jadi itu mungkin membuat saya kerja ekstra karena anak tersebut membacanya itu masih sangat kurang dibanding dengan teman-teman yang lain. Artinya kalau kondisi seperti itu mungkin
dia terlambat, bisa terlambat ketika ada materi-materi yang saya berikan. Terus harapannya Ibu Nenti nanti seperti apa dengan siswa tersebut? Dengan sharing dengan Bapak ini di sore hari ini, saya berharap ada solusi gimana kira-kira anak tersebut bisa sama ke anak-anak yang lain. Artinya terutama dalam literasinya. Kelas 6 SD ya? Ya, kelas 6 SD tapi dalam literasinya masih mungkin kalau diklasifikasi mungkin kelas 2. Kelas 2 di? Ya. Oke. Kira-kira menurut Ibu Nenti, hal apa yang bisa dilakukan sehingga anak ini bisa juga membaca sebagaimana teman-teman seusianya? Sekarang ini saya lagi berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian saya koordinasi juga komunikasi dengan orang tua dan keluarga. Mungkin anak ini butuh perhatian karena setelah saya berkunjung ke rumah ternyata anak ini broken home. Ya, saya kemarin bersama kepala sekolah cari cara dan saya berkesimpulan untuk menambah jam pelajaran di jam meminta waktunya 30 menit atau 1 jam di akhir jam pelajaran untuk mendampinginya belajar membaca lagi. Langkah yang cukup baik kayaknya itu Ibu ya. Jadi mungkin yang coba saya juga mau tahu, rumah siswa tersebut dari sekolah kira-kira jauh tidak ya? Rumahnya sekitar 500 meter dari sekolah. Selain memberi waktu tambahan tadi untuk belajar kurang lebih 30 menit, seandainya ini Ibu Ya. dan teman-temannya kemudian misalnya jalan-jalan ke rumahnya siswa yang bersangkutan untuk bermain sambil belajar membaca mungkin di rumahnya, kira-kira bisa nggak ya? Sebenarnya saya juga berpikiran seperti itu, ya. Tetapi mungkin kondisi di rumahnya karena anak ini bukan tinggal dengan orang tuanya tapi tinggal dengan neneknya. Adapun rencana aksi yang tadi itu apa namanya memberi jam tambahan itu di waktu istirahat atau di waktu setelah pulang sekolah rencananya? Saya rencanakan setelah jam pulang sekolah. Karena kalau waktu istirahat mungkin saya juga membatasi bermain anak tersebut. Insya Allah sangat menarik rencana Ibu lakukan. Yang saya juga mau tahu, dengan rencana itu, kalau sekarang kemampuan membaca anak itu kira-kira kalau dikasih nilai antara 10 sampai 100, dia berada di level berapa ya? Mungkin 20. Menurut Ibu, kira-kira dengan pendampingan setelah pulang sekolah dikasih materi tambahan untuk belajar membaca kurang lebih 30 menit setelah pulang sekolah, itu bisa meningkatkan level membacanya sampai berapa ya? Alhamdulillah sih saya melihat ada peningkatan. Insya Allah ada peningkatan. Saya kira itu Ibu, insya Allah menarik sekali. Mudah-mudahan siswa Ibu tersebut bisa segera dapat membaca dengan baik. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Pak Adi, proses coachingnya sudah berjalan lancar ini dari pengamatan saya. Namun setelah kegiatan coaching ini ada kegiatan pasca observasi dari saya sebagai observer Pak. Minta waktunya beberapa menit. Siap Ibu, iya. Iya. Di sini Pak, kegiatan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kegiatan proses coaching tadi. Pertama, apa yang sudah Pak dilakukan pada saat proses coaching terkait dengan permasalahan dari si coach tadi Pak? Alhamdulillah tadi saya sudah coba melakukan prinsip coaching ya. Jadi saya coba memposisikan Ibu Nenti sebagai coach, sebagai mitra saya ya, sehingga dapat berjalan dengan baik, kemudian tidak tegang. Ibu Nenti bisa menyampaikan unek-uneknya, kendala-kendala yang dihadapi. Pak Adi, jadi intinya kegiatan coaching tadi berjalan lancar, berjalan maksimal, kemudian pelaksanaannya sesuai alur tirta. Tambahan mungkin tadi Pak, kegiatan refleksi tidak dilakukan ini, mohon maaf nanti proses coaching berikutnya nanti mungkin refleksi atau meminta bagaimana
perasaan Ibu Nenti setelah melakukan proses coaching. Itu lagi mungkin pertanyaan ini Pak, sebelum kita akhiri, potensi apa Pak ke depan yang akan dikembangkan ketika melakukan proses coaching? Iya. Yang pertama tentunya tadi masukan dari Ibu Iawan sebagai observer, perlunya ada refleksi mungkin ya, menanyakan kembali kepada coach tentang perasaannya setelah melakukan coaching itu sendiri, kemudian ya kehadiran penuh serta mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot juga. Terima kasih banyak Pak ini kerjasamanya, waktunya, nanti insya Allah ke depan kita lebih maksimal lagi.